Hari, hari ini diskusi ya, yang anamnesa holistik, yang PCC ya, dok. Ya, Dok. Mungkin udah dikasih dok ininya, kasusnya atau apanya gitu dok. Sudah, Dok. Tapi Oke sudah. dok. Paduan diskusi kelompoknya, Dok. Iya, panduan Iya. diskusinya dok. Oke, kalau begitu dok, lanjut dok seperti biasa. Buat dokter. Baik dok. Hmm, Mungkin Dokter Rama bisa share screen. Ah ya, oke, thank you, Dok. Udah kelihatan ya? Sudah. Sudah, Dok. Oke, pasien perempuan Nyonya R, usia 54 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri lutut kanan yang memburuk sejak 3 bulan terakhir. Ia memiliki riwayat hipertensi dan saat ini merasa sulit berjalan jauh karena nyeri. Ia tinggal bersama suami dan 2 cucunya. Anak-anaknya merantau. Ia sempat berhenti minum obat karena merasa sudah cukup sehat dan mulai mengonsumsi jamu dari tetangga. Ia mengaku sedih karena merasa kurang berguna di rumah. Berarti ini kita buat diskusi kayak tadi ya, aspek-aspek ya. Ya, anamnesis ya. Yang Udah pertama dapat slide yang di dokter Isti yang belum apa tadi ya? Di grup belum kan? belum. Aspek klinis. Aspek personal dulu nggak? Oh, Derajat fungsional masuk nggak? Iya, itu yang nomor 2. Yang nomor 5 derajat. Derajat fungsional nomor 5 ya. benar. Oke. Aspek personal kayaknya nomor 2 dokter Rahmana. Tadi lihat slide dokter ini nomor 4, aspek personal. Oh, oke oke. Belum dikirim slide-nya ya. Soalnya tadi ada catat. Ya, kayak mana? Oke, aspek klinisnya eh, nyeri di lutut kanan ya. Izin dok, diskusinya bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita inikan. Bukan apanya dok, pertanyaan-pertanyaan berarti dalam bentuk pertanyaan kayaknya, baru nanti mungkin kalau aspek ini berarti kita mencari Pertanyaan yang perlu sejawat lakukan dalam anamnesis yang menggambarkan patient center care. Hmm, Oh, gitu ya. pertanyaan. Eh, Sejak kapan nyeri lutut se- muncul kan gitu berarti ya. Apa keluhan utama gitu ya? Keluhan ya Keluhan utama apa apa keluhan Bapak gitu ya? datang ke sini. Apa keluhan Ibu? Sorry Nyonya. Apa keluhan ibu datang ke puskesmas gitu ya? Iya.
Dijawabnya kan nyeri lutut kanan. Terus dilanjutkan nak di riwayat Sudah penyakit sejak sekarang kapan gitu kan? kapan ya? Sudah berapa sudah berapa lama ya atau sejak kapan ya? Ya kapan nyeri lutut ini muncul? Hmm. Apakah ada faktor yang memperburuk atau meredakan nyeri? Saya perburuk karena berjalan jauh. Ini dia di ceritanya ada dia sempat berhenti minum obat karena merasa sudah cukup sehat. Ini terkait dengan hipertensinya atau karena nyeri lututnya ya, Dok, kira-kira? Aku kok nggak gitu nanggep ya. Pasien perempuan Mana Dok Zainab? Nyerinya itu kan, obat nyeri ya, Dok ya, iya, bukan obat nyerinya itu kan keluhan utama nyeri dia. Cerita tentang ini. berarti untuk hipertensinya kita perlu tanyakan nggak? Itu nanti untuk pertanyaan riwayat penyakit apa terdahulu. Kan kita harus tanya riwayat penyakit Oh, sebelumnya apa. oke, berarti apa yang apa keluhan ibu datang ke puskesmas sudah sejak Terus kapan? Apakah ada memperburuk, faktor yang memperburuk terus minum atau obat tidak teratur ya. Mi- Minum dia, obat dia berhenti karena merasa sudah cukup sehat, terus ya ganti ke tidak, jamu. Apakah ada mengkonsumsi obat untuk nyerinya ya? Kalau sakit, apa yang dilakukan gitu Pengobatan nggak ya? Dok? Di riwayat pengobatan nggak Dok? Di riwayat pengobatan. Hmm. Ini kita baru dari keluhan utama kita baru kan. Apakah ada bengkak atau merah gitu nak? Ini ada udah dikirim nih PowerPoint tadi di grup. Aspek klinis, terus ada Anamnesa. intervensinya ya. Biasanya itu anamnesa Dok, pemeriksaan fisik, diagnosis, pemeriksaan penunjang. Pengobatan aja lagi Dok di aspek pengobatan aja. ya riwayat pengobatan lagi. Riwayat pengobatan kita nanya dia selama itu minum obat apa gitu ya? Ya, Apa minum obatnya teratur apa enggak gitu Nah, ya? ya minum obat teratur atau tidak. Iya. apa aja obat yang sudah diminum, gitu nak? Ya, Iya, iya, riwayat riwayat pemakaian obat. Ya pertanyaan yang arti dari riwayat nanti. Oh iya. Tak pernah diminum. Terus apakah eh, obatnya memberi efek gitu ya? ah, apa dulu? Kenapa dia berhentikan? Apakah ada efek samping yang dirasakan gitu? Mengapa ibu berhenti minum obat? Apakah ada efek samping yang dirasakan?
Dia ada riwayat konsumsi jamu tadi kan? Itu Iya, dia nggak langsung diisi ya berarti Kak pertanyaan itu Kak. Apa saja obat yang pernah diminum itu Ini sebenarnya kita di sini merumuskan pertanyaan aja ya kan? Untuk menggambarkan itu ada langsung jawaban itu. Apa keluhan ibu nyeri lutut kanan? tadi karena udah tertulis. Nah, kenapa pakai masker, Mel? oh ya mau dikasih jawaban juga nggak apa-apa biar kita bisa lebih ini terfokus dengan kasusnya. Terarah ya dok Zainal. Gimana? Mm. Gimana? Dok, Kirim kemana? soalnya boleh bisa dikirim ke WA, Dok. Soalnya. Ya. Jadi Soalnya, oke saya kirim ya. Tadi udah aku kirim ke grup loh. Udah saya kirim itu capture-nya. Thank you, Dok. Sama. udah sekarang riwayat penyakit terdahulu. Berarti riwayat penyakit sebelumnya nih, tanya Ya, tentang riwayat penyakit sebelumnya ya apakah benar. ibu menderita penyakit darah tinggi, diabetes, atau Enggak, yang lainnya gitu ya? enggak riwayat penyakit penyakit terdahulu Apakah dari ibu pernah mengalami sakit ini sebelumnya? Gitu. ada hipertensi dia kan. Iya, Sakitnya, makanya betul kan? Apakah ibu menderita apakah ibu pernah menderita tensi tinggi gitu kan? darah Pas tinggi, ibu penyakit darah tinggi? penyakit darah tinggi, kalau kampung kami tensi, dokter Oh Zaini. ya, tensi, boleh. Hipertensi. Atau apakah pernah tensinya Apakah tinggi ibu Bu? pernah mempunyai riwayat tensi tinggi gitu ya? Ya, tapi kan di nomor Darah satu tinggi, darah tinggi. Iya, darah tinggi bukannya lebih biasanya lebih bahasa ini. bahasa Melayu itu. Nomor berapa hipertensi ya? Hipertensi kan kita bisa tanya juga kan ada riwayat diabetes, darah tinggi, kencing manis kan namanya nanya. Kan ini kan nanya. Jadi baru kita dapat hasil hipertensi kan bukan cuma nanya darah tinggi aja toh. Ya, Ya, kencing manis gitu atau kolesterol tinggi gitu kan. Dan lainnya. Terus kita nanya apakah ibu ada Di, minum di obat teratur untuk apakah ibu ada minum obat untuk coba lihat mengobat. di grup ini coba lihat di grup chat itu ada itunya sudah saya kirimkan apanya. Oh, bentar. Kalau minum obat teratur masuk ke aspek internal. Ke aspek internal. Udah ikutin aja itu alurnya itu. Iya iya punya dokter Mariaman tuh penyakit sebelumnya, penyakit Nah, sekarang. iya. Nah, itu aja ikutin biar teratur. Mungkin dokter Rahma yang terakhir, apakah di keluarga juga pernah mempunyai riwayat penyakit darah tinggi, darah kencing manis gitu kali ya bentuk pertanyaannya. Ada keluarga yang menderita penyakit darah tinggi gitu mungkin. Iya, iya. Apakah? Ya nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Itu kan penyakit sekarang.
Nanti yang di bawahnya itu baru keluarga. Riwayat keluarganya. Mempunyainya jadi 2 kali, Dok. Gini. Oke, oke, kayaknya ke internal lagi kita. Tenang. Itu langsung ada intervensinya atau gimana? Langsung dijawab nggak pertanyaannya? Oh, udah nih, langsung intervensi ini. Kan udah jawabnya. Oh, udah ada ya. Berarti ini hipertensi aja kan? Iya, dia ininya hipertensi aja. Kalau yang itu jawabannya hipertensi aja ya, hipertensi. Oke. Kondisi fisiknya, Sebenarnya maksud aspek dokter Rahma internal. apa jawabannya sama intervensi beda nggak? Beda, intervensi kan apa yang kita Ya, kerjakan, bukan tadi? ya. Ah, Nah, ini nanti intervensinya. Intervensinya kayaknya soal nomor 2, Kak Mir. Apa kita gabungkan atau kita pisahkan jadi 2 soal? Yang di Kalau bawahnya. yang dari slide dokter Isti kan kiri kanan, kanannya langsung ada intervensinya. iya ya setiap setiap ini ya berarti ya Iya, setiap aspek gitu ya. iya. Buat tabel aja Berarti boleh. kita Buat tabel aja mau ya. buat tabel atau mau di bawahnya aja langsung? Tabel. Kalau kalau bikin tabel kelihatan intervensinya langsung dok. Ya, Ah ya gitu. Buat Febrina fokus nyetir. Keluhan utama berarti dia nyeri lutut. Intervensinya nanti contoh slide yang intervensi. kalau di sini sih jelaskan kondisi nyeri lututnya, kemungkinan osteoartritis dan kaitannya dengan Berarti usia. di sini nggak usah buat nyeri lutut kanan jawabannya kan? Pertanyaan aja kan? Iya, pertanyaan. Eh, bukannya tadi istilahnya dokter Isti itu eh, masalah keluhannya terus intervensinya apa gitu ya? Tadi kayaknya gitu deh. Kayaknya langsung diagnosa kalau punya dokter istri ke aspek klinis, diabetes mellitus tipe 2 tidak terkontrol, risiko hipoglikemia, sarkopenia, risiko jatuh dan cedera, kemungkinan komplikasi lain seperti neuropati, gangguan penglihatan itu tadi. Ya, beda sama pertanyaan kita, nak. Nah itu dia maksudnya apa kita ngikut punya dokter Jadi, istri tadi kan atau intervensinya betul? gini aja, dok. Di bawah itu aja, di bawah setiap aspek aja. Kita kan udah selesai nih Iya. aspek, Karena kan aspek. pertanyaan nomor 1 kan disuruh pertanyaan, Kak. Kita sebenarnya yang pertama tadi udah benar, ya kan? Iya, di bawah aspek klinis itu langsung kita bikin Oh ya, intervensi. rencana Iya, intervensi yang berbasis pasien center care itu pertanyaan keduanya. iya, maksudnya Kak Mira. Jadi di bawah aspek aspek klinis langsung di bawahnya intervensinya gitu, tidak berbentuk tabel. Iya, Gimana karena jadi? enaknya aja Jadi eh, gimana? ada plus minusnya sih kalau tabel ya kayak tadi kelihatan langsung ya kiri kanan gitu. Kalau mau di bawahnya sih boleh juga. Berarti kalau tabel itu, Dok, kita langsung tegakkan diagnosa lah yang pertama ya. Nyeri lutut itu kita tegakkan berarti dia diagnosanya apa gitu.
Ya, aspek klinis itu kan diagnosa klinis udah tegak, Mel. Iya, tadi Dia itu cuma yang dibikin doang ya. pertanyaan juga, Kak. Berarti bukan bentuk pertanyaan di kolom yang pertama tadi maksudnya tadi. Enggak, di intervensinya bikin diagnosanya. Iya, di intervensinya betul. Nanti di intervensi baru bentuknya tabel ya, kayak yang Dokter Febrina Ya, bilang gitu loh. Jadi yang ya, pertama itu kita bikin pertanyaannya untuk anamnesa dan macam. Nanti di pertanyaan yang kedua itu baru kita bikin tabel diagnosanya ini atau masalahnya apa, intervensinya ya, apa gitu ya kan? iya, Maksudnya Dokter Mira iya. gitu ya? Karena Ya, dari diagnosa itu intervensinya kan, kita kan ya, menyimpulkan dulu. ya betul. Kalau gitu seperti itu aja. Kita fokus di pertanyaan nomor satu dulu. Habis itu yang kedua baru kita bikin tabel. Nanti tabelnya di bawah. Tabelnya 1 apa 2? Ya, Dua dokter gimana Rama Dokter Rama? nanti tapi. Iya dua kayak tadi yang sebelah kiri itu masalah itunya diagnosa atau keluhannya, yang kanannya untuk intervensinya gitu. Tapi nanti di soal nomor dua, yang ini soal nomor satu ini masih kita lanjut dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita lakukan. Nanti kita lanjut ke anamnesa yang menggambarkan pasien center care. Yang kedua aspek aspek apa lagi? Personal ya? Internal. Aspek Nah, person. Internal. internal itu riwayat kesehatan keluarga kan? Berarti apakah ada keluarga yang menderita darah tinggi gitu ya? Iya betul. Apakah Riwayat. keluarga tinggal Heeh. dengan siapa? Apa pasien tinggal dengan siapa? Apakah sendiri kayak gitu kan? In- Aspek klinis kita sampai apa tadi? Sampai riwayat aja ya? Persepsi sama harapan nggak ya? Itu di personal ya? Duh, lupa. Eh, iya, yang Lupa, untuk lupa. Personal sama ya. anamnesa aspek klinis itu sampai riwayat penyakit keluarga, terus ada Iya, iya. identifikasi resiko biomedis di Iya, slide lupa. Dokter Isti. Pasien tinggal sama siapa? Hubungan anak dengan keluarganya itu anak dengan pasiennya perlu ditanyakan nggak ya? Karena kan merantau. Apakah ada berkunjung atau berkomunikasi begitu? Apa perlu ditanyakan nggak ya? Iya, apakah anak tinggal sama siapa? Apakah Pekerjaannya Sambung aja ditanyakan bisa. karena terkait dengan ini kan dia. Apakah Bapak tinggal tinggal sama siapa dan bagaimana hubungannya? Apakah sering berkomunikasi dengan anak-anaknya begitu ya? Nah, kayak mana bentuk pertanyaannya ini? Apakah Ini komunikasi menggambarkan dengan anak yang dirawat? kondisi psikologis ya. iya ada kondisi psikologisnya, kondisi emosional, stres, dan mekanisme coping pasien. Jadi di sini untuk faktor risiko Ya, internal itu apakah pasien identifikasi memiliki anak? gangguan mental, kecemasan atau depresi itu kan ada di ininya. Perilaku kesehatan dan gaya hidup termasuk aktivitas fisik dan Gaya hidup pemakanan. lagi berarti dok. Gaya hidup apa Iya. pekerjaannya kan? Sehari-hari ibu Iya, ngapain gitu oke. ya. Kegiatannya apa aja Bu gitu ya. Dok, tapi di Ya. di slide dokter Isti itu nggak bertanya, langsung dibuat ada keluhan. Enggak, ini Di di Iya, soal tapi Soal di kita soal Dokter bertanya Farhani, dok. Dokter Farhani kita ditugaskan bikin ya, pertanyaan dok. di soalnya disuruh bikin pertanyaan yang Disuruh menggambarkan merumuskan patient pertanyaan. center care. Nah, jadi Oke. makanya nanti kalau kita mau bikin intervensi, baru kita bikin kayak slide dokter Isti gitu kan? Ya, Ya, slide dokter Isti itu, ya, slide dokter Isti itu hanya mengarahkan karena yang kelompok sebelumnya yang intensif itu nggak Ya, arah. Tapi ini pertanyaannya betul. Nanti di bawahnya kita buat slide ke dokter Isti. Iya, betul. lanjut dokter Next, Nanda. next. Tadi apa tadi Dok kegiatannya ya? Kalau di iya. rumah kegiatannya Ya, gimana Bagaimana aja gitu. aktivitas sehari-hari? ya apa yang Nah, dilakukan saat aktivitas sehari-hari, apa yang dikerjakan.
Ya, internal, eksternal lagi. Nah, terus kita mau nanyain yang masalah bagaimana Kurang hubungan berguna pasien itu dengan anak. yang merasa kurang berguna di rumah itu apa perlu dimasukkan di Itu masalah yang udah masuk loh ke faktor risiko internal itu. merasa kurang berguna di rumah? Jadi bentuk pertanyaan kita apa itu jawabannya kurang berguna? Apakah ibu merasa berguna gitu? Itu langkahnya Eh, apakah pasien apa memiliki yang Ibu anak tinggal rasakan? sama. Ya, Dari apa yang kedua itu loh, bagaimana hubungan dengan anak. Mungkin anaknya nggak terlalu ini sama dia kan, makanya dia nggak merasa nggak berguna. Anaknya cuek Berarti mungkin udah Kak. kita apa langsung masukkan ke pertanyaan anak ya Kak ya? Oh, Yang jawaban tidak berguna itu ya. sama. Bukan, itu karena dia sakit kakinya, makanya dia merasa tidak berguna mungkin. Jadi aktivitasnya ter, terbatas. Boleh. Jadi dok bentuk pertanyaannya apa berarti kalau jawabannya Ada begitu? 3 lagi. Bagaimana Hah? perasaan ibu Ras, selama menderita sakit lah. ini? Mungkin begitu. Boleh, jemput lah. Iya kali ya. Merasa Hmm. saya merasa tidak berguna dok gitu jawabannya. Lapor. Ya, itu karena yang kan dia tidak Dokter Rahma itu belum dokter Di Rahma rumah, langsung di rumah, jawab. di Tadi rumah kan kita bahas sudah yang tapi pertanyaan langsung bedakan dijawab. kamunya. Ah, Gimana? Tadi ah, tadi ah. kan setiap pertanyaan kan langsung kita jawab dok. Oh, Dokter Rahma itu ah. pertanyaannya belum dijawab. Langsung dijawab langsung dengan jawaban tadi kan di mengingatkan. balik Ya, berarti setelah apakah tanda ada tanya keluarga yang menderita? keluarga nggak Apakah ada ada loh dianya yang hipertensi. Apakah keluarga menderita darah tinggi kan tidak ada. tadi di atas kita bikin nada dok Dia yang di dibikin atas dokter itu Rahma. dan soalnya yang riwayat hipertensi bukannya dianya. Ibunya Ya sendiri loh kita bikin aja hipertensi. apa di soal memang tidak ada. Jadi kita sepakatnya buat ada apa tidak ini. Karena kan maksudnya di riwayat penyakit sebelumnya dibikin dokter Rahmat tadi hipertensi juga. Jadi gitu. Di Ini aspek kayak mana? klinis. Oh ya udah. Oke, kalau kita sepakat ada supaya ada faktor ini ya keluarganya. Ya, Iya. Apakah pasien memiliki anak? Iya. iya. Dua anak ya. Iya. Dua Dua tapi anak. Pasien memiliki dua anak. Itu anak-anak ini pasien tinggal dengan merantau. siapa? Kok jadi ke situ Tapi jawabannya, Dok? di sini ya kita bikinnya dua anak ya. Sini kan nggak disebutin dia berapa anak, cuma dia tinggal sama suami, cucu dan mertuanya kan. Iya, sepakat aja. Ha, nggak apa-apa. Dua anak dan dua cucu. Eh, dua anak dan dua cucu. Pasien tinggal dengan siapa? Pasien tinggal dengan suami dan dua cucunya gitu, nak. Ya, Pasien memiliki dua anak dan oh, kan dua cucu kan nggak ada pertanyaan ya, cuman anak tadi ya. Enggak, dia tinggal Apakah sama pasien siapa? tadi kan Kan di sini tinggal, tinggal tapi sama kita siapa? tanyakan dia tinggal 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 sama bersama siapa? suami dan Jawabannya dua kan sama cucunya. suami dan dua orang cucu. Ya, Oke, jawabannya oke, yang di mantap. atas Tapi dokter apa? pas. Sorry dok, di atas tuh kan apakah pasien memiliki anak? Jawabannya kan iya. Nah baru jadi di balik pertanyaan, di balik tanda tanya aja kita jawab. Jadi satu persatu nggak biar nggak rancu gitu. Ya kita mau bikin satu anak apa dua anak di sana sini nggak Nggak dibilang. apa-apa, Dok. Anaknya Ya, berarti nggak dua apa-apa. lah ya, Atau tidak diketahui. Dua aja lah, Dok. Biar apa cerita dua. kita. Oke kita bikin dua anak. Ya terus dan memiliki dua orang cucu ya, dua anak dengan dua orang cucu gitu aja ya. Tapi tadi katanya nggak usah dijawab kalau Pasien tinggal cucunya. dengan siapa? Nih, Nah, baru pasien tinggal dibilang, dengan siapa ini dengan suami dan dua orang cucu. ya, oke. Ya, betul. Dapat itu dokter Rahma. Sedangkan anak-anaknya merantau. Oke. Bagaimana aktivitas sehari-hari pasien? Oke. terbatas karena Iya, nyeri yang ya. kayak dokter Konson bilang tadi ya. Terbatas dikarenakan keluhan lutut kanannya memburuk. Nyerinya, karena nyeri. Nyerinya terbatas dikarenakan pasien merasa sulit berjalan jauh karena nyeri. Terbatas pasien
Sulit berjalan jauh karena nyeri. Bagaimana perasaan ibu selama menderita penyakit ini? Itulah mungkin ya, merasa kurang berguna di rumah. Kan dia nggak bisa ngapa-ngapain, nak. Iya, merasa kurang berguna di rumah. Oke. Eh, i- i- Dia merasa sedih. Ada kata yang merasa sedihnya harus Oh dimasukin ya, itu. Perasaan sedih dia. Mengaku sedih kan. merasa sedih Dia merasa sedih karena dan kurang merasa karena kurang merasa berguna kurang berguna. karena itu ya nggak bisa Iya, ya udah. beraktivitas ya. Nggak bisa beraktivitas seperti Ya udah pas dok, merasa sedih karena merasa kurang berguna di rumah. Udah titik. ya. Oke. Berarti kita ke eksternal lagi ya. Eksternal. Eksternal itu lingkungan fisik, sosial ekonomi, budaya, akses pelayanan kesehatan. Lingkungan tempat tinggal, dukungan keluarga, hubungan interpersonal. Eh, Ibu tinggal di mana ya? Jadi, Kayak ini yang dulunya aktif, sekarang merasa nggak berguna. Ibu Eksternal ya, tinggal, itu ibu personal. tinggal, ibu tinggal di mana? iya, Ibu tinggal di mana? Apakah memiliki tetangga gitu? Apakah aktif aktif di kegiatan sosial gitu? Suka ikut kegiatan eh, di lingkungan nggak gitu kan? Terus bagaimana hu- Sosial hubungan ekonominya gimana? Mana kalau kita nanya sama tetangga, hubungan dengan tetangga ya. Tetangga eh, enggaknya bagaimana apakah hubungan hubung, dengan tetangga baik hubungan gitu? dengan ya Langsung to the point ya. Apakah hubungan pasien dengan tetangga baik gitu? Apa maksud ibu ini katanya kan memang Lah itu makanya aku ketawa Kak. Masa begitu? atau tidak ya Ibu suka ngobrol nggak dengan tetangga gitu ya? Atau kalau punya masalah ibu cerita dengan siapa begitu ya? Itu untuk menanyakan dukungan keluarga kayaknya. Ya itu bisa aja. Jika ibu Yang punya ada punya aspek masalah, ibu dukungan bercerita. keluarga kan Iya, ibu kita biar bisa tahu ibunya itu dekat nggak sama suami atau sama siapa gitu. apa lagi ya? Terus apakah tempat tinggal ibu dekat dengan fasilitas kesehatan ya, dekat dengan puskesmas atau kalau mau berobat, apakah tempat punya rumah jaminan ibu kesehatan dekat nggak dengan gitu dok? Iya, iya, rumah ibu jaminan dekat dengan fasilitas kesehatan. puskesmas atau fasilitas kesehatan ya? Apakah rumah Apakah ibu ada kesulitan untuk menjangkau ya, Apanya untuk berobat? BPJS-nya nggak Apakah ditanyain? ada Apakah kesulitan? ibu memiliki asuransi Iya, Jaminan ya, kesehatan. betul. BPJ, apakah ibu mempunyai jaminan Apakah ibu kesehatan? memiliki asuransi kesehatan? Di sini juga ada tuh tambahan anak-anak yang tinggal jauh. Pada slide Dokter Isti itu ada dibilang anak-anak tinggal jauh, tidak bisa mendampingin harian. Nah, itu Ya, ada itu. ini udah menjawab yang ini. Itu Yang masuk mana? aspek internal bukan tadi? Enggak, eksternal itu. Oh, Eksternal. eksternal ya. Enggak, Nah, udah Dukungan menjawab masuk keluarga, ini oh ya nih. maksud ya eksternal ada dukungan keluarga betul. Ya, yang udah masuk masuk ke ini. Jika ada masalah, ibu akan cerita ke siapa? yang ini nih jika ada masalah ibu akan apa cerita cerita Cerita. kan cerita ke siapa kalau cerita itu beda dengan anak-anaknya itu membantu langsung gitu loh Jadi mengantar. menanyakan orang yang serumah dengan dia juga mungkin maksudnya Eh, kali. bagaimana mungkin ya bagaimana hubungan dengan anak mungkin anak ya karena anak ini jauh dia
Atau ibu Pak, di rumah Bagaimana tinggal dengan perhatian ya? siapa Bagaimana gitu kali. perhatian anak-anak ke ibu gitu ya? apakah anak-anak ibu Tinggal gimana? serumah gitu dulu tanyanya Ndak. Mungkin itu. Apakah Apakah ibu tinggal serumah dengan siapa gitu mungkin. Apakah ada anak-anak yang tinggal serumah dengan ibu gitu kali Ndak? Oke dah, udah banyak itu. Oke, yang personal lagi kita. Aspek personal. Personal, personal. Oke. Aspek personal ini terdiri dari ekspektasi pasien terhadap pengobatan dan hasil yang diinginkan. Terus mengenai pemahaman pasien tentang kondisi kesehatannya. Kemudian pengalaman pasien tentang penyakitnya. Jadi gimana nih pertanyaannya? Menurut Ibu, kondisi Ibu saat ini sudah bagaimana? Atau menurut Ibu sakit Ibu ini karena Kan biar dia mengerti ya. apakah Ibu Atau setelah uh, dijelaskan, setelah saya jelaskan, apakah Ibu sudah mengerti penyakit Ibu ini seperti apa, gitu bukan? Kalau kalau di slide-nya Dokter Isti itu gini, aspek personal itu nilai, keyakinan, dan Preferensi. preferensi. Pak T kehilangan semangat hidup. Pak Tidak T, suka merepotkan orang lain. ya ini dia kan gini, Pak T kehilangan semangat hidup. Berarti ia mengaku sedih juga. Ibu ini kan mengaku sedih karena merasa kurang berguna. Itu Berguna, dah. iya benar-benar. Menurut saya sih, menurut Ibu bagaimana kondisi perasaan Ibu sekarang? Jadi kembali lagi yang kayak kemarin, kayak yang di ini ya, kayak klinis atau apa tadi? iya jadi kayak Berarti balik ke ditanyakan pertanyaan perasaan yang dia, apa yang Ibu rasakan. Bagaimana Perasaan perasaan lagi. Ibu sekarang? Hmm. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? atau Apakah Ibu sedih? menurut Ibu Menyen- sakit apa ini gitu ya? Ya kan biar Supaya dia ibunya tahu harus kan tahu dia tentang dia Bagaimana kan. perasaan Ibu? Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apakah ada sedih? Ya kan? Apakah Ibu bersedih? Gini nggak, bagaimana perasaan Ibu setelah didiagnosa, setelah menderita penyakit lutut? Kan dia sedih, merasa nggak berguna setelah tahu kondisinya. Iyalah, bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah Ibu menderita? Hilang, bentar ya, share ulang. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? bagaimana perasaan Ibu sejak Ibu menderita sakit lutut ini? Saat ini setelah mengetahui penyakit Ibu, Berarti yang poin pertama sama ya? Untuk pertanyaan yang di atas itu dihapus saja. Ini juga ditanya ekspektasi pasien terhadap pengobatan dan hasil yang diinginkan. iya ada 3 poin dalam aspek personalnya, ekspektasi pasien terhadap pengobatan dan hasil yang diinginkan. Jadi pertanyaannya Apa yang Ibu apa harapkan? yang Ibu harapkan ya? Apa yang Ibu harapkan dari penyakit? Apa yang Ibu Enggak, harapkan? setelah berobat gitu.
Apa yang Ibu harapkan dari hasil pengobatan ya? Iya. Setelah berobat ini, Berarti harapkan itu tak usah lagi tanda tanya. Jadi apa yang ibu harapkan dari hasil pengobatan ini kan gitu. Ya. Terus di sini ya ada intervensinya itu ajak bicara tentang pilihan pengobatan dan dukungan yang sesuai nilai hidupnya. Berarti Tadi mungkin yang yang dia yang pilih dari makan bahasa jamur itu ya tadi ya. Tadi yang terkait dengan mungkin dia pilih makan ah jamur. makan jamu itu dia minum obat jamu itu loh. Oh, Apakah mungkin oke. Jadi pertanyaan kita itu itu yang ketiga aja mungkin yang jamu ini. Ibu dan bisa beraktivitas kembali. ya sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Poin ketiga tadi apa? Itu Eh, yang jawabannya jamu itu loh pertanyaannya. Yang jawabannya dia memilih apa yang Ibu Apakah ibu pernah mengonsumsi jamu gitu? Bukannya si ibu itu udah cerita ya kalau dia mengkonsumsi jamu. dia berhenti minum obat terus menggantikan dengan jamu. Heeh. Jadi pertanyaan kita itu dalam hal ini Saat ini ibu sedang konsumsi apa untuk keluhan nyeri lututnya, Bu? Boleh nggak, Dok? Untuk keluhan nyeri lutut. Mm-mm. atau biasanya Ibu minum obat apa untuk menghilangkan rasa nyeri ini ya? Sama aja nggak sih, Dok? Namanya ya. Iya, Nggak, maksudnya bahasa. Oke, bahasa yang dimengerti pasien. iya boleh Oke. juga. Kenapa dia berhenti kan? Kenapa dia berhenti Iya, obat? heeh. Kenapa tidak minum obat anti nyeri terus beralih ke jamu Jamu, gitu loh? heeh. Ini kalau nggak, kan Kenapa kita Ibu nggak tanya nih, memilih apakah ibu minum obat? Oh tidak, saya tidak minum obat, saya minum jamu. Atau Oh, dulu gini, saya apakah minum eh, obat. boleh apakah juga ibu tuh ada Ibu makan bisa. obat dokter mungkin gitu loh. atau gini, ibu nggak konsumsi obat karena ibu merasa sudah sehat, atau ibu nggak konsumsi obat karena ibu minum jamu gitu. Bukan mendingan nanya dulu, Dok. Sekarang konsumsi apa? Nanti ibunya bilang, oh saya cuma minum jamu sekarang, Dok. Oh, kenapa minum jamu? Nah, gitu nggak sih, Dok? Iya, seharusnya gitu aja. Jadi tidak tertutup pertanyaan. Ya, Ya. kalau mau lebih luas, pertanyaan lebih terbuka tadi pertanyaannya Novi sih. Mm-mm. Dijawab aja. Menurut ibu, minum jamu atau minum obat yang lebih baik? Itu langsung berjurus. Iya, mungkin Ya. setelah dia ngomong saya minum jamu. Kenapa? Dulu sempat ke dokter nggak, Bu? Oh, sempat, tapi saya nggak suka. Mungkin gitu kali ya. Tanya dulu dia minum apa. Abis itu, kalau dia bilang minum jamu, pernah sempat ke dokter kah, Bu? Ya gitu. Anti nyeri itu konsumsi apa untuk keluhan anti nyerinya? Minum Kalau jamu. pengetahuan pasien tentang penyakitnya nggak kita masukin ya di aspek personal. Iya, seharusnya ada. Hmm. Langsung ditanya aja, Ibu mengerti Kak tentang penyakit yang Ibu derita saat ini? Iya. Menurut Ibu, Iya, Ibu iya. ini sakit Sakit apa apa? gitu kan? Iya. Ya, menurut Ibu. Apakah ibu mengerti tentang penyakit ibu? Nah, iya bener, Dok.
Tanda tanya, iya, saya mengerti sakit, apa, iya, saya menderita hipertensi gitu. Nah, Kenapa darah kok tinggi, jadi darah tinggi, darah hipertensi, tinggi. Dok? Bukannya dia nyeri lutut? Oh iya, saya menderita sakit lutut sama darah tinggi gitu. Nggak gitu ya jawabannya? Ya, itu kan jawaban pasien kan, Iya, kan tidak nggak mungkin diagnosa jawaban dia bilang. medis. Ya, ya, benar. Ya, saya menderita sakit sakit kaki dan darah tinggi gitu. Itu aspek klinis, dah. Enggak, Enggak kalau di sini personal, yang punya dokter Mariaman kan personal. pemahaman pasien tentang kondisi penyakitnya yang di WA grup tadi, Dok. Ya, pemahaman pasien tentang kondisi kesehatannya, pengalaman pasien tentang penyakitnya itu seperti apa ya kita bentuk pertanyaannya ya? Apakah Ibu sudah pernah sakit lutut sebelumnya gitu apa ya pertanyaan kita ya? Atau udah berapa kali sakit lutut seperti ini gitu? Apa enggak Sudah kayak berapa gitu ya? lama gitu Udah ya? berapa lama ya? Ya, sudah berapa lama? Sudah berapa lama, sudah pernah berobatkah? Itu jadi pengalaman penyakitnya bukan? Hmm. Hmm. Oh, Sudah pernah diobati. Jawabannya Dokter Rahma sudah berapa lama tadi 3 bulan ya? Yang ini ya sakit kakinya ya. Terus sudah pernah sakit lutut sebelumnya apa kita jawab? Eh, Belum. belum aja kali ya. Atau mau bilang udah sering, cuman nggak cuman hilang timbul, nggak sampai memberat seperti yang sekarang gitu. Kalau Timbul bahasa sebelum, kan kalau dari soal kan ia sudah memiliki dia memilih memburuk sejak 3 bulan terakhir. Berarti kan ya, berarti kan sebelumnya sudah sakit pernah kan, ya sering gitu. hilang timbul, Iya, nyeri berarti sebelumnya, sudah. sering hilang timbul kan, dicuekin kan, ini yang terakhir memburuk di 3 bulan ini sampai dia nggak bisa berjalan jauh, nggak bisa aktivitas, gitu kan maksudnya? Sering hilang timbul namun memberat seperti saat ini gitu. Itu Dokter Rama namun tidak Ya memberat ya. benar-benar Oke, tidak betul. Oke, oke. sering hilang timbul. Pas Dokter Rahmat, Benar, dokter tapi udah betul benar betul. tidak berat seperti Ya saat betul ini. betul betul. Memberatnya sejak tiga Baru bulan. sejak 3 bulan terakhir, baru sejak 3 bulan terakhir, oke, baru memberat sejak 3 bulan terakhir, hingga tidak bisa jalan kan? Oke, sudah berapa lama? Derajat derajat Sudah tiga fungsional bulan. lagi nak. Hilang? Pengalaman berobatnya perlu ditambah nggak? Soalnya kan tadi dia udah pernah minum obat tapi berhenti gitu. Perlu Iya, ditambahin nggak? sebelumnya Sudah sebelumnya pernah dia berobat kemana aja gitu ya. Mm-mm. ya Jawabannya kita bikin apa kalau sudah berobat kemana aja? Hmm, dia kan ke puskes ya. Dia kayaknya kalau datang ke puskes berarti kan dia dekat ke puskesmas berarti harusnya. Atau dia minum obat warung aja gitu. Atau kita jawab belum belum pernah, saya hanya mengkonsumsi jamu gitu. Enggak, dia sempat berhenti minum obat karena merasa sudah cukup sehat. Berarti kan ada minum obat, Dok. iya dia Dia minum ada obat minum obat. kebaikan kali. Tapi Iya, terus takut, jadi dia minum jamu. Kayaknya mungkin dia dia cuma minum berobat ke antigen puskesmas. aja. Ceritanya berarti mungkin dia tidak berobat, dia cuma beli obat anti nyeri. Biasa kan suka begitu, beli sendiri di Enggak lah, dia apotek. udah makan obat karena dia kan datang ke puskesmas itu, Dok. Pasien ini udah datang ke puskesmas dengan keluhan. Oh, tapi yang sebelumnya itu ya. Nah, dia Ini kayak sekarang ini
skenario cerita ini kan yang dimaksud dengan dia cukup sehat terus dia ganti ke jamur itu dalam konteks yang untuk terapi 3 bulan berat ini dari puskesmas atau cerita sebelumnya nih? Kalau menurut teman-teman. Menurut saya dia sebelumnya pernah berobat ke puskesmas, tapi 3 bulan ini keluhan sakitnya sangat lebih berat daripada sebelumnya gitu kali ya. Makanya dia datang lagi gitu. Iya, Pak kayaknya Ani itu. seperti Ya, itu. Dia mungkin cuma waktu itu berobatnya di berobat, puskesmas. minum obat berkurang ya, jadi dia beralih ke jamu, ya kan? Dia beralih ke jamu, 3 bulan ini memberat gitu ya ceritanya ya, Dok. Lu ya sama tes coklat. Yang, udah. Nggak ada rasa film dong, bedanya. Datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri lutut. Sempat berhenti obat karena merasa sudah sembuh dan mulai mengkonsumsi jamu dari tetangga. Berarti sakit lagi. Iya, Jadi sakit lagi. obatnya itu memang bisa jadi obat dokter, beli sendiri obat Iya, dokter. makanya. Terus sekarang dia konsultasi dengan dokter puskesmas. Dia menceritakan bahwa dia lebih bagus dan mulai mengkonsumsi jamu. Jadi dia sebelumnya kan sakit, dia minum obat, berkurang terus dia ganti Dia ke merasa udah cukup jamu, sehat. terus sekarang memberat gitu loh. Iya betul-betul. Dia minum jamu karena sudah merasa sudah cukup sehat. Setelah merasa sudah cukup sehat, dia mulai mengkonsumsi jamu. Dia ganti mungkin karena rasa takut kan, biasa kan minum obat anti nyeri terus nanti ginjal rusak karena biasanya kan masyarakat awam tuh lebih percaya jamu lebih aman daripada obat dokter gitu loh, Iya, benar. anti nyeri. Dari pengalaman dari pengobatan, dari kalau saya lihat dari sering saya ngobat ini, sepertinya pasien ini apa ya, efek dari jamu ini kan mungkin steroid ini yang bikin berat badan naik, tambah lagi nyeri dia. Tapi Berarti tanya bahasanya aja seberapa berat nyeri lutut yang ibu rasakan untuk Iya. derajat fungsionalnya. Oh, itu bukan di derajat fungsional ya, masih di atas ya. Iya, seberapa berat itu di fungsional itu Derajat dokter. fungsional itu ya. Yang ini kita masih di masih di aspek personal kita. Langsung Berarti personalnya kita udah langsung ke mungkin. derajat fungsional aja ya. Ya, langsung ke fungsional aja berarti. Yang pakai Derajat ADL. fungsional ini kita tentuin skor aja. Masih bentuk pertanyaan kayaknya Dokter Rahma. Ya kan Ya kita pertanyaan dulu masih pertanyaan seberapa menurut apakah karena nyeri itu tidak jadi menghambat aktivitas ringan seperti jarang mandi gitu, seperti tidak susah mandi gitu ya. Menghambat aktivitas. dia nggak bilang nggak mandi, cuman membatasi aktivitas dia sehari-hari. Jadi dia jadi males jalan karena nggak bisa jalan jauh, jadi nggak bisa mondar mandir, nggak bisa aktivitas, nggak bisa kerja, mungkin ya masak atau apa gitu, Dok. Apakah nyeri lututnya membuat pasien, apakah nyeri lututnya menghambat aktivitas pasien gitu Dokter Rahma pertanyaannya. Iya. Berarti jawabannya apa Dok? Rasa nyeri ini Menghambat aktivitas sehari-hari. ya Ya. menghambat aktivitas sehari-hari ibu gitu kan. Ya, jawabannya apa Dok? Iya gitu ya. Iya. Iya. Apakah ibu pernah jatuh gitu ya? Agak panas. Akibat apakah ibu pernah jatuh? Di slide dokter istri ditanyakan tadi itu. Kalau di slide dokter Isti itu cuma ditanya bagaimana aktivitas makannya, berpindah tempat, Iya. mandi, berpakaian. Jatuh berapa gitu. kali? Dibikin jatuh berapa kali? Terus Apakah pernah jatuh gitu? aja.
Apakah ibu pernah jatuh gitu aja? Jawaban Ya, kita dok. apa? Pernah jatuh, pernah ya? Pernah. Nah, kalau untuk makan kan mungkin karena dia merasa tidak berguna, jadi dia menghambat makannya enggak sih? Sedih gitu. Karena psikis aja, Mir, tapi kan dia mampu makan. Ya kadang kalau stres kan Kak Mir jadi malas makan Apakah kayak ada gitu. kenaikan berat badan mungkin itu? Enggak lah, beda lah, Mel. Belajar fungsional itu sebenarnya mampu dia, karena itu kemauannya aja yang enggak Oke Kak Mir. mampu. Kalau fungsional itu kan kemampuan fisik dia kan. Sip. Tahu deh. Iya betul Kakak. Apalagi ya Di derajat sini fungsional. saya baca ini ya, saya dokternya istri ya, dokter istri. Derajat fungsional menggambarkan kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari secara mandiri. Tujuan utamanya adalah mengukur tingkat kemandirian pasien, menentukan kebutuhan dukungan, rehabilitasi atau intervensi, menilai efektivitas terapi atau pelayanan kesehatan secara holistik. Berarti kemandirian pasien, apakah ibu dalam melakukan kegiatan harus dibantu gitu ya? Enggak ya? Iya, bisa juga. Apakah perlu bantuan orang lain dalam melakukan aktivitas? Iya, iya. Mantap. Cepet. Pekerjaan apa yang dia mampu lagi perlu ini enggak? Jadi kita bisa nilai, oh dia masih bisa masak. Aktivitas harian yang biasa ibu lakukan mungkin enggak? Apakah ibu melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain? Bisa juga kayak gitu. Dia tinggal jawab ya dan tidak. Ya bilang aktivitas apa yang bisa ibu lakukan dalam sehari-hari? Dia cerita saya bisa masak, Apa bisa saja yang nyapu. ibu lakukan sehari-hari gitu mungkin. Bisa. Ya emang udah kebentuk sih, emang udah. Jadi lama-lama kan pakai orang tua gitu ya. Oke, boleh. Kemampuan berjalannya ditanya kali, ibu kesini sama siapa? Boleh buka nggak? Boleh. Tadi pertanyaan dokter Variani tadi apa ya yang mengenai derajat fungsional ya? Kalau mau yang bisa di-treat Berapa berat sini. dari lutut yang sudah patah. Dia kenapa dok? Dia kayak ininya memang kan Gimana makin tua kayak tulang Nanti panjang gitu ya. nggak jelas dok. Matanya ke dalam gitu ya. Seberapa berat nyeri lutut yang ibu rasakan gitu. Itu bukan masuk ke keluhan klinis Dan ya? hanya scoring kan misalnya nih kalau dari angka 1 sampai 10 ibu menilai nyerinya Derajat ini nyerinya, lah gitu derajat lah. nyerinya. Ke situ deh. Saya Ya. konsen di sini sih dok. Menurut ibu rasa nyeri lutut ini rasa nyeri lutut Kulitnya, menurut ibu warna kulit juga, terus udah gitu. Kalau digambarkan dari 1 sampai 10 berapa Parah nyeri ibu dalam skala 1 sampai 10. Banyak jarang di Roma. Ada suntik, ada. Seberapa parah nyeri lutut ibu kalau digambarkan dalam skala 1 sampai 10. Oke, mantap. Kalau waktunya ini kan dia nanti resikonya pada memarnya gitu. ini pada lengkap semua nggak? Kalau lengkap semua screenshot dulu deh biar nanti belakang nggak buru-buru. Oh iya ya. Lupa. Ica apa dulu nak? Mama foto dulu. Disimpan kontrol S. Dokter Novi belum. Dokter Novi nggak nampak. Barusan ada Novi. Memang di situ dia Belum ya? pernah.
Bentar. Kariris nggak ada loh, Kariris. Iya, ada Pak Novi juga. Ah, kenapa, Dek? Mau foto Kak. Nanti tag lagi. Dokter Novi udah ada. Oh ya, udah gini ya. Belum, Dokter Novi. Mama nggak ada. Udah berhenti loh Dokter Farhani, itu tengoklah. Jangan nampak. Dokter Fahri nggak mau nampak jelek dia, Mel. Dokter Novi nggak ada. Alah, Dokter Novi hilang pula ini. Udah Iya, kering tadi nih. aku lihat dia ada pikiran sekalian gitu, tahunnya dia hilang lagi. Dokter Hadianto juga belum nampak, dipanggil dulu. Oh, dokter Anies belum ada. Nampak dulu. Novi cari duit terus tuh. Sudah ada. Dokter Novi, Dokter Lagi, Novi. Ya, lagi banyak kita foto pasien tuh. dulu dok. Ini project bayar. Cari duit. Izin Sudah panggil jalan, kemarin Dok. dokter Hadi juga udah on cam belum? Ayo. Ayo, Iya. Dokter Novi. Apa ada Novi belum ya? telepon dulu Bu? Atau Dokter apa yang Dena ada telepon gitu? dulu enggak? Aku telepon dulu ya. Iya dok, kayaknya ditelepon lah dulu. Iya. Dokter Fahri nggak mau rugi dia. Hadir. Baru siap dari pelabuhan. Ngapain? Antar suami ke Sabang. Oh, kerja di Sabang? Iya dong. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Dokter Novi udah datang tuh. Siap, Dok. Dokter Imelda, mana nih? Mel, palamu, jangan jidatmu aja yang nampak. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya, Dok. Makasih. Lagi? Oke. Udah. Ya, banyak betul. Udah Kak. Nanti full memory. Iya. Udah. Senyumnya udah siap. Lanjut. Kita lanjut Dokter Rahma. Sampai jam berapa ya? Jam 4 ya? Ya, kayak biasa dok. Sampai jam 4 dok Kak. Seperti biasa. Ada materi lagi ya, Mel? Enggak kan? Enggak. Enggak Kak. Oh, enggak. Intervensi lagi kita kan? Atau derajat fungsional belum selesai ya? Itu ditanya, Ibu apa? Mana tadi ya? Ada di sini menggunakan transportasi, naik angkot, ojek, atau kendaraan pribadi gitu. Perlu ditanyain nggak, Ibu datang ke puskesmasnya naik apa atau sama siapa gitu. Iya, iya, iya. Itu di derajat fungsional ya Dokter Febriana ya? Iya. Tadi yang di tabelnya Dokter Isti ada itu yang IADL itu. Ini tadi masih ADL ya? Harus dibedain ADL sama IADL-nya. Atau gimana? Enggak, Kayaknya kan skornya nggak aja, ada enggak. pakai. ADL berapa skornya, enggak gitu aja. Iya. Oh, Iya. Tapi yang pertanyaannya tadi itu perlu dimasukin nggak Dokter Rahma ya? iya. Apakah menuju pasienkes menggunakan kendaraan Iya. dan ditemani siapa gitu? Iya, Ibu ke puskesmas naik apa sama siapa gitu mungkin. Gini ya. Perlu ditanya transportasinya nggak, Dok? Naik motor. Ya. Ini
Ini langsung kita hitung derajatnya. Langsung dijawab berarti pertanyaannya. Terus dihitung derajatnya mandiri berapa gitu nggak? Iya kali, langsung aja bikin Mm-mm. bikin Iya. ini, bikin Kalau apa? eh Bikin tabel lagi semuanya kali, yang monitoring pemantauan dan evaluasi skor itu ya, ya skor ADL. skornya. Makan sendiri, berpindah tempat, mandi, berpakaian itu ya, mengontrol buang air kecil, besar, menggunakan toilet. Gimana? Itu tuh, ada tuh yang di dokter Isti tadi. Kalau di dokter Isti itu ada penilaian Halaman aktivitas. nomor 3 terakhir. PowerPoint yang ke-19. Kita buat tabel di sini ya. Hmm. Jadi kita tuh boleh milih ADL, IADL ya? Atau harus digunakan dua-duanya? Gimana tadi ya? Ini buat tabel ya. Itu untuk mengukur skor derajat fungsional kan? Ya, enggak, maksudnya enggak tabel skor aja. Nanti tabel nanti di luar tinggal kita tambahin. Oh gitu. Iya langsung skor aja kalau enggak. Mendingan kita bikin itu, kita bikin apa namanya, Dokter contoh Rama nggak dulu. bisa kopas ya itu ya Gampang. dok. Dari slide-nya nggak bisa dokter kopas ya. Ini PDF harus ubah dulu. Bentar ya, diubah dulu ya. Iya biar nggak pala mengetik-ngetik kan. Waktu kita tinggal berapa menit ini? Tinggal Tinggal 17 menit. 17 menit lagi loh. Apa kita langsung tentukan skornya aja nanti biar dokter Rama yang kopas gitu atau gimana biar kita lanjut ke intervensi? Makanya maksudnya kan tentunya skornya berapa. Nanti di luar diskusi kita buat table. Soalnya kan Iya, lama iya. nih ubah ke Oh, PDF lanjut Iya, lah. tersebut. betul betul. Mari kita hitung, mari kita hitung. Kalau bisa semua mandiri nilainya 2, 1 pertanyaan gitu ya. Kan? Ini sepertinya 2 semua ini ya. Iya, rasa saya pun 2 semua kan karena dia masih bisa berjalan cuman agak sakit pada saat aktivitas kan gitu ya. Iya. Ya tulisnya 12 sudah. Ah, berarti ADL-nya 12. Tadi pertanyaan tadi kita jawab dulu. Kalau IADL yang rasa saya kayaknya nggak 12 ya, karena membersihkan rumah kayak gitu-gitu ya. Bisa juga, ya. Mengelola keuangan berapa? Bayar tagihan. Biasanya Ma- ma- mama mengelola keuangan dalam keadaan apapun 2 itu dok. Itu nggak 2, itu 3 itu. Betul itu. Ya, oke. Jangan Mengelola diragukan. keuangan sepakat ya 2. Ya, Terus memasak makanan saya rasa sih nggak masalah ya. 2. Tapi kan berdiri ya kalau memasak dok 2. ya. Berdiri kalau memasak berdiri gitu. Kan lututnya sakit juga ya. Kayak mana itu gimana? Apa kita turunkan? Masak bolehlah 2. Membersihkan Tapi rumah baru 1 kita buat. Oh iya ya, memasak 2, membersihkan rumah 1. belanja 1. Belanja suaminya aja kita nggak belanja. Mengatur obat Belanja 2 lah. Cepat kali dia belanja itu. Suruh ke mall. Belanja pakai ini, 1. pakai online. Perlu bantuan kalau belanja kali nggak 1. Berarti yang 1 Mengatur obat membersihkan rumah, 2. belanja 1. Mengatur obat 2, menggunakan transportasi tadi Tadi naik apa ya transportasinya dokter Febriana ya tadi ya kita buat ya.
Belum ada, baru pertanyaannya aja tadi Dokter Mel tuh. Oh, berarti belum dijawab itu Dokter Iya, Amel pertanyaan tadi tuh. pertanyaan Naik tadi apa ke belum kita puskesmas? jawab tadi. Itu membersihkan rumah itu sebenarnya bisa apa nggak dia atau sebagian? Kalau dia total nggak bisa nol. Karena kalau membersihkan rumah kayak mengepel, pasti tentu dia mengangkat ember beserta airnya, Dok. Nah, itu kan beban ya. Saya rasa dia kurang mampu di situ. Berarti satu itu dikurangin. Satu atau nol. Kalau dia sebagian masih masih satu. Tapi kalau dia Kalau tidak sama sekali nol. menyapu mungkin nggak terlalu mengangkat beban kali Dok. Mungkin bisa dia di situ. Tapi kalau kayak udah mengepel, saya rasa dia kurang di situ. Berarti dia satu kayaknya Dok ya. Oke, kayaknya ya. Oke lah. Gas, cepat. Oke, terus. Berarti Nilainya berapa? dikurang 2 Dok. Berarti 10 ya Dok ya. Transportasi bisa lah kali kayaknya ya. Transportasi Kan Bisa lah. misalnya kalau naik Bisa lah, angkot, bisa lah. naik angkot. Naik angkot susah nggak sih kalau sakit lutut Bisa. ditolak nggak? Naik ojek bisa lah itu. Naik ojek. Mungkin dia Naik. itu satu, perlu bantuan, perlu didampingi. Berarti satu lah. Satu. Mm-mm. Karena mungkin perlu dipapa, perlu dipegang, didampingi. Total berapa total? 9. Tadi yang kurang satunya kan. Belanja satu tadi, membersihkan rumah juga satu kan. Kalau membersihkan rumah satu, memasak makanan satu juga enggak? Enggak. Jadi totalnya berapa? Soalnya dia di rumah Menyiapkan cuma dengan makanan. suami dengan cucu kan. Kalau ada yang dewasa lainnya mungkin kita bisa anggap dibantu kali ya. Karena dia sendiri, saya rasa sih kayaknya dia akan paksa sendiri gitu ya. Atau kecuali suaminya mau bantu gitu. Ya, belanjanya dia suruh suaminya bantu belanja ya. Dia masak masih bisa, cuman kalau perlu ngangkat-ngangkat air, cuci-cuci gitu masih sendiri. Apa bisa suruh suaminya yang bantu? Cucunya juga nggak ketahuan seberapa gede dua orang itu. Iya, makanya yang skor 1 tuh membersihkan rumah sama belanja. Berarti dia 10 ya ADL-nya ya. Dikurangin 2. Totalnya 22. Bisa pergi sendiri nggak kalau kayak begitu? Harusnya ya, total dia ini 15 sampai 19. Jadi Dengan- mandiri dengan bantuan ringan. ringan. Nah, itu berarti dia nggak boleh di angka 20 di atas 19. Dibikin satu-satu aja tadi kayak pekerjaan rumah satu. Selain dokter Isti sini maksimal Iya. skor 12. Itu apa ya? Itu yang Ya 12 ADL total aja. semuanya dong. Kalau dia Ya. 2, semuanya kan ada 6 tuh. Ya, Jadi menurut saya sih harusnya 19 itu maksimal. 12, 13, 14, 15, 16, 17. kok 19 9 Kalau- dong? Kalau menurut saya mengelola keuangan 2, sudah itu memasak makanan 1, Satu. membersihkan rumah 1, Satu. belanja 1, Menurut saya mengatur berarti obat. enggak Dua. satu dia bisa minta bantuan suaminya karena kan nggak bisa mondar-mandir kan dia nggak bisa jalan jauh. Berarti Tapi kalau di kalau total 22 itu Dok, 12 sama 10. Ya udah, oke. Udah. Kita jangan berantem. Yang kan dilawan Jadi ibu-ibu yang cuma terkontan. 2 Jangan menang juga doh. mengatur keuangan 7. Yang Berarti totalnya yang 22 minum ya obat Dok ya. sama mengatur keuangannya 2, yang lain 1 semua ya. Iya, yang lain satu semua. Oke. Mengatur Jadi obat total- bisa 2. Mengatur obat 2 lah. Iya 2 sama mengelola keuangan 2 aja yang lainnya 1 Iya, gitu maksud yang saya. lain 1 satu. semua. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 apa berarti? 9 IADL. Kalau 12 tambah ADL-nya 9, 21. 21. Udah kita hitung skornya 21 apa? Gitu. Ya 21. 21 ya normal, mandiri dia. 21 mandiri. Oke, nggak masalah lah. Oke.
Udah tulis saja mandiri. Tadi Udah mengelola keuangan apa 2? mengelola keuangan 2, Yang 2 mengelola apa obat aja? 2. Sama mengatur obat. Yang lain satu Nah, semua. iya. 8 loh itu skornya. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Oke, gas, gas. 8 itu. 8 itu total skornya. 8 dok. 8. Ya 8. 20 juga. 28. Mandiri. Udah cepat gas. Udah 5 menit lagi. Nggak bakalan selesai kayaknya nih. Belum intervensinya. Udah cepat. Hanya. Oke. Oke. Apa lagi? Pensinya. Ini belum terjawab nih ya. Itu bagaimana Ibu ke puskesmas, itu menggunakan apa ke puskesmas, itu kita jawab apa? Ojek. Ya, naik ojek. Menggunakan ojek. Naik motor Tuh, sama datang suami sendiri. kali enggak? Hah? Naik motor sama suami. Gitu. Diantar suami aja karena kita buat Mm-mm. 1 loh nilainya itu. Iya. Iya, iya, iya. Naik motor diantar Dian suami naik Iya, di motor. atas dengan ya. suami, bawahnya diantar suami naik motor. Di atas, Oke, ya lanjut. oke. Dah, Lanjut. Yang mana dengan lagi? suami. Intervensinya lagi kita nak. Skala nyerinya belum dijawab tadi Tinggal tuh, yang 7 di menit. atas. Tinggal 7 menit lagi. Ya, cepat. Skornya itu 5. Iya. Apa 6 lah. Skala nyerinya belum tuh dok. Skalanya 1 sampai 10 tadi. Nah, Berapa skala 5? Iya lah 5 lah. Intervensinya. Memasak, mengurus rumah tangga, dan menjaga Tinggal cucu kan? Itu ya. mengurus rumah tangga dengan bantuannya tulis. Dan mengurus rumah tangga. Menjaga cucu. Menjaga cucu. Sambil dibantu suami gitu ya. Dengan dibantu suami kayaknya lebih tepat. Ya, dengan dibantu suami. Ya. Dengan bantuan. Iya, dengan bantuan. Pokoknya kita harus perfect lah. Berarti yang di atasnya apakah Ibu perlu bantuan itu belum dijawab Dokter Rama. Yang itu apakah Ibu perlu bantuan orang lain? perlu. Iya. Perlu lah ya. Perlu. Oke, kita intervensi lagi ya. Ini juga ada yang belum dijawab nih di atasnya nih. Oh iya belum. Ibu tinggal di mana? Rumah sendiri. Tinggal di rumah sendiri.
Tidak, gitu ya. Tidak, tidak. Nah, Baik. 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 Suami. tidak ke suami. Iya, Lumayan dekat. Iya. Iya. iya Enggak lah, dekat. dia kan Nah, naik motor, dekat. dekat lah naik Dia motor. udah dekat Kalau lah. jauh naik mobil. Tidak. Tidak. Tidak, Apakah memiliki asuransi kesehatan? Iya. Ada BPJS. Punya BPJS. Ibu tinggal dengan suami dan 2 orang cucu. Anaknya tinggal di mana? Anaknya tidak. Anak merantau. apa Anaknya anak merantau. tidak, jawabnya tidak merantau, udah gitu. Yang Tidak. bawahnya. Sudah. Yang di bawah tuh Dokter Amaya. Ya, Tidak merantau. tidak, koma merantau. Ya, udah Ya. selesai. Oke, berarti intervensi lagi ya. Ada lagi Ya, dokter yang intervensi. belum dijawab? 3 menit lagi, 3 menit lagi. Nggak sempat kayaknya intervensi ini. Gimana itu? Ya, dokter Hadi gimana nih, dok? Intervensinya apa? Intervensinya yang dari setiap aspek ya, atau gimana itu? Iya, dari setiap Iya. aspek. Aspek. Kayaknya kita nggak keburu. Sebisanya aja dok, Intervensi apa ini kalau ya? belum selesai terusin aja. Iya. Nanti kalau apa sharing di grup aja intervensinya. Ya. Oke, ayo lanjut masuk ke yang poin pertama, diagnosa holistik pertama ya, intervensinya yang tadi. Aspek klinis dulu kan kita pertama. Pemeriksaan asam urat kali ya pertama di situ ya. Gimana? Kan nyeri kakinya itu kita anggap artritis atau apa? Artritis saja dok, gampang dok. Nih, nyeri lutut artritis intervensi ya. Ya, nyeri lutut garis miring artritis gitu aja. Sama kalau orang biasanya kalau nyeri-nyeri gitu mikirnya asam urat dulu. Iya. Seperti dokter Melda bilang. Mm-mm. Kalau nggak Banyak puas kalau nggak periksa asam Iya. urat. Langsing itu Ya, langsing. ya udah atau ini. Jadi kita intervensinya cek kadar asam urat. Anjurkan Ya, pemeriksain asto atau rheumatoid factor. ya cek asam urat atau rheumatoid factor. Osteoartritis mungkin ya, Asto, bukan artritis. asto. Osteoartritis ya. Osteoartritis saja. OA. Enggak itunya untuk nyeri lutut. Nyeri OA, lututnya OA ya. lah, biasanya OA. Iya, udah tua. Ini apa? OA, jangan artritis. OA. Ya artritis saja. Udah OA aja nggak apa-apa dok. Osteoartritis. Terapi gigi bisa ya karena dia kan gemuk tadi ya. Nggak ada sih gemuk, tapi karena efek dari jamu Iya ini ya. kan yang kita. Ya tadi dokter Karsan bilang kan dia. Mm-mm. Terapi gigi dan olahraga ringan yang sesuai kali ya. Yang di samping Ya. terapi gigi, dok, terapi gigi dan olahraga ringan yang sesuai. Iya, untuk gemuknya ya. Iya. Terus apalagi kita di hipertensinya ya? Perlu kita ini nggak masuk di sini Ya, kan iya dong. hipertensi? Ini penyesuaian terapi obat agar aman untuk lansia yang tinggal sendiri punya dokter istri intervensi yang aspek klinis DM tadi. Kalau kita apa nih? Kalau yang untuk osteoartritis penyesuaian terapi obat agar Membantu meringankan nyeri kali. Jadi penyesuaian terapi obat agar membantu mengurangi nyeri gitu ya. Iya. Iya, terapi obat untuk Membantu mengurangi. mengurangi nyeri. Itu bukannya di intervensi kita? Intervensi. Iya, dokter Iya, di Rama itu intervensi. Ya, Di itu di intervensi. intervensinya. Kalau yang di aspek klinisnya tadi itu dia di intervensi yang saya baca itu.
Kalau intervensi ada kata-kata menganjurkan atau mengedukasi pasien gitu nggak? Enggak, di Tidak. sini pemeriksaan kadar gula, pemeriksaan fungsional, keseimbangan, kekuatan otot, terapi gizi, penyesuaian terapi obat, screening jatuh, dan penguatan preventif. Di sini intervensi yang klinis yang tadi slide Dokter Isti. Hmm, Ya, berarti nggak ada jadi kata-kata anjuran lah ya. nggak ada. Di sini apa? Ronsen mau nggak? Ronsen Iya, bisa nggak ronsen? ronsen apa ya, genu ya dok ya? Foto ronsen Gitu. genu ya. Di sini apa nih di sampingnya? Yang ini untuk Terapi nyeri kali ya. Apa sih? Eh, terapi nyerinya Nyeri boleh. lutut. Fisioterapi. Fisioterapi. Itu intervensi fisioterapi, enggak? Kalau itu ya pemberian fisioterapi itu Nyeri lutut berarti. enggak, maksudnya itu poinnya itu untuk Aduh, masalah udah ditarik kita. Kayak mana ini? Nggak, ini apa nih terapi nyeri? Terapi pemberian nyeri terapi. boleh dimasukkan tuh yang Kak Mira bilang fisioterapi, terus foto ronsen nggak bisa ya langsung 3 ya? Di situ Foto dia ronsen pemberian itu di pemeriksaan itu yang geno itu yang di atas kayaknya itu masuk. iya. Jadi poin yang pertama. Berarti di samping pemeriksaan uric acid ya dok ya? ya. Nanti kok jadi nggak enak. Foto geno Foto Bagian itu ronsen. masuk ke mana ke bawah? yang di Nggak, samping di pemeriksaan asam samping. urat dok. Di atas Rheumatoid Dok, di atas faktor yang di itu. samping pemeriksaan asam uratnya. Itu Foto ronsen. foto ronsen. Genu. Aduh, kita sudah mau ditarik. Kalau yang ini terapi obat untuk meringankan nyeri di sini ya. Udah ketutup layarnya, nggak nampak. Pemberian Dokter swasta. Terima kasih dokter swasta.